Bab 619. Apa rencananya? Setelah Gita mendapat jawaban dari Audrey Han, dia melanjutkan perjuangan dengan penuh percaya diri. Dia baru menyadari bahwa Audrey ternyata masih memiliki keterampilan ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Audrey, kamu benar-benar hebat, menurutku kamu bisa menjadi mentor hubungan." Mendengar ini, Audrey Han hanya bisa tersenyum pahit di dalam hatinya, dia akan menjadi mentor hubungan siapa. Dia bahkan tidak bisa mengurus hubungannya sendiri dengan becus. Hanya saja, apa yang dirinya katakan kepada Gita barusan, itu benar-benar di luar dugaannya. Matanya terkulai dan melihat berkas di atas meja, lalu, apa sekarang dia ingin bertemu dengan Golden Ye? Sepertinya iya. Dan, apakah lubuk hatinya ingin menghubunginya? Selama ini, selalu Golden Ye yang mengambil inisiatif untuk muncul di sekitarnya. Sekarang dia pergi ke luar negeri dan tidak meneleponnya. Sepertinya itu karena dia telah berjanji untuk tidak mengganggunya, sehingga dia tidak memberitahukan kepergiannya. Bisa jadi. Setelah memikirkannya, Audrey Han tanpa sadar mengeluarkan ponselnya, memasuki laman WeChat, mencari kontak Golden Ye, kemudian mengklik laman chat, tetapi gerakan tangannya berhenti. Jika dia mengirim pesan sekarang, tidakkah dia terlihat terlalu murahan? Lagi pula, dia tidak pernah mengambil inisiatif selama beberapa waktu ini. Memikirkan hal ini, Audrey Han menghela nafas, meletakkan kembali ponselnya di atas meja, dan kemudian mulai mengerjakan pekerjaannya. Hari yang sibuk akhirnya berakhir. Ketika jam pulang kerja, Audrey Han berkemas dan bersiap untuk menjemput Glenn dari sekolah. Akibatnya, ponselnya berdering sebelum dia keluar dari kantor. Sebuah nomor tak dikenal. Audrey Han mengerutkan dahinya dan menjawab telepon. "Halo, Mommy, Glenn." Mendengar suara Glenn, Audrey Han mengerutkan kening karena terkejut. "Ponsel siapa yang kamu gunakan?" "Mommy, ini telepon Paman Duff." "Paman Duff." Mendengar kata Duff, langkah Audrey Han terhenti sesaat, dan kemudian muncul firasat yang tidak baik. Apa maksudmu?" "Siapa itu, Paman Duff?" Sesosok muncul di benaknya secara otomatis, dan Audrey Han merasa panik. Sedikit suara tidak jelas terdengar dari ujung ponsel, seolah-olah ponsel itu telah dipindahkan ke orang lain. Kemudian Audrey Han mendengar suara laki-laki yang tidak asing. "Audrey, ini aku, Davin Ye." Audrey Han menggigit bibir bawahnya, dan kemarahannya melonjak seketika. "Davin Ye, apa yang ingin kamu lakukan? Apa maksudmu?" Setelah bertanya, Audrey Han berlari keluar tanpa memikirkan apapun. Gita, yang tidak jauh di belakangnya, melihat dia berlari dan berteriak padanya, "Audrey, kamu mau kemana? Tunggu aku." Tapi Audrey Han sepertinya tidak mendengarnya, dia benar-benar tidak berdaya dan hanya bisa terus berlari. "Sudahlah, lebih baik aku bertanya padanya apa yang terjadi setelah aku pulang nanti malam," pikir Gita. Sekarang, dia akan pergi ke Hans Korp dulu, dia ingin bertemu dengannya. Audrey Han bergegas ke tempat parkir, membuka pintu dan duduk, lalu dia berkata pada Davin Ye, "Katakan, apa yang ingin kamu lakukan? Di mana Glenn sekarang?" Setelah keheningan singkat itu, Audrey Han berkata panik, "Davin Ye, jawab aku." Kemudian ujung yang lain menghela nafas. "Aku benar-benar khawatir kamu akan selalu memanggilku CEO Davin. Tak kusangka kamu sudah bisa memanggil namaku secepat ini, bukan apa-apa. Aku hanya kebetulan lewat sekolah dan melihat anak kecil ini berdiri di gerbang, jadi aku sekalian menjemputnya pulang ke rumah." "Pulang ke rumah?" Audrey Han menyipitkan matanya. "Mommy, Paman Duff dan aku berada di toko kue dekat kompleks." Audrey Han berkata, "Oke, aku akan segera ke sana, jangan kemana-mana. Minta bantuan pada bibi pemilik toko jika terjadi sesuatu." Bibi pemilik toko dan Mommy adalah teman baik, kamu mengerti.
Kalimat terakhir adalah petunjuk bahwa dia tidak akan membiarkannya pergi jika Davin Ye melakukan sesuatu pada Glenn. Akhirnya, Audrey Han menutup telepon dan memutar mobil. Dia hanya menghindari jam sibuk saat ini, tidak banyak mobil di jalan, jadi Audrey Han bisa mengemudinya dengan sangat cepat, hanya saja lampu lalu lintas benar-benar membuang waktunya. Seluruh hati Audrey Han menggantung sepanjang jalan. Dia sangat menderita sehingga dia berharap dia bisa teleportasi ke hadapan Glenn dalam sekejap, dan kemudian memeluknya, menjauhkannya dari Davin Ye. Davin Ye. Pria ini, dia benar-benar semakin tidak bisa menebaknya. Terakhir kali dia bertemu di supermarket, dia hanya mengatakan bahwa dia tinggal di dekatnya dan jika Audrey Han tidak percaya, dia bisa menyelidikinya. Apa yang bisa dia selidiki? Jika dia benar-benar sengaja muncul di depannya, dia pasti sudah menyiapkan semua hasil yang bisa diselidiki. Bahkan jika dia menyelidikinya, hasil penyelidikannya juga hanya informasi dangkal saja. Karena itu, dia tidak akan membuang waktu untuk menyelidiki keadaan Davin Ye sekarang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia mencoba yang terbaik untuk mendekati dirinya dan bahkan mencapai kerjasama dengan perusahaannya. Sekarang dia bahkan mendekati Glenn. Apa yang dia inginkan sebenarnya? Apa motif dia melakukan ini? Dengan cara ini, Audrey Han terus berpikir sampai ke depan pintu toko kue. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan apapun lagi. Dia mengambil kunci mobil, membanting pintu dan langsung berlari ke dalam toko. Mendorong membuka pintu kaca, Audrey Han langsung berteriak, "Glenn. Mommy, aku di sini." Tidak ada kursi di toko kue. Ketika Audrey Han melihat ke arah sumber suara, dia melihat Glenn duduk di sebuah kursi di dalam, dengan kue buah di depannya. Dia melambaikan tangan kecilnya padanya, dan sudut mulutnya diwarnai dengan krim putih. Melihat Glenn, hati Audrey Han menegang dan dia berjalan cepat. "Kamu sudah datang." Sebuah suara lembut terdengar. Audrey Han ingat bahwa ada orang lain di sekitar Glenn, yaitu Davin Ye. Melihat Davin Ye, mata indah Audrey Han dipenuhi amarah, dan dia hampir tidak bisa menahan amarahnya. Namun, di depan Glenn, dia masih berusaha keras untuk meredam amarahnya supaya tidak meledak. Dia mengabaikan Davin Ye, dan berjalan mendekat ke Glenn dan duduk. Dia mengeluarkan tisu dan dengan lembut menyeka noda krim dari sudut mulut Glenn sambil tersenyum. "Apakah kue buahnya enak?" Glenn mengangguk polos. "Enak, Mommy." "Bagus." Audrey Han mengulurkan tangan dan mengelus kepalanya, kemudian berbisik, "Kalau begitu, kapan kamu akan selesai makan?" "Masih ada banyak." Glenn menunjuk ke kue buah di depannya. Audrey Han dapat melihat masih banyak kue buah di sana. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata dengan lembut, "Ambil kue buah ini dan makan di mobil dulu. Ada yang ingin Mommy katakan pada Paman Dav." "Oke." Glenn mengerjap dan bertanya dengan polos, "Apa yang akan Mommy katakan?" Audrey Han mencubit pipinya dengan lembut. "Kerjasama bisnis Mommy dengan Paman Dav. Mommy akan membicarakan sedikit masalah pekerjaan. Glenn juga tidak akan mengerti jika tinggal di sini, jadi kembalilah ke mobil dan tunggu Mommy selama 2 menit, oke?" Glenn berpikir dan mengangguk. "Oke, Mommy." Glenn akan mendengarkan Mommy. Setelah itu, dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam pada Davin Ye. "Terima kasih Paman telah mengantarku pulang hari ini dan membelikanku kue buah, tetapi aku harus pergi menunggu Mommy di mobil dulu." Bersambung.